Selamat datang di channel Belajar Chris Han. Pada kesempatan kali ini, kami akan menginformasikan apa saja perbedaan yang ada di dalam Krisan GL versi 3 dengan Krisan GL versi 4. Krisan GL versi 4 telah dirilis sejak bulan Mei tahun 2011. Berikut perbedaan yang ada di dalam Krisan GL versi 3 dengan Krisan GL versi 4. Perbedaan pertama ada di dalam menu setup preferensi. Terlihat pada menu setup preferensi, terdapat beberapa perbedaan. Pertama, di dalam Krisan GL versi 4, terdapat penyetingan lokasi logo perusahaan, tinggi file logo, dan lebar file logo. Sehingga, pada saat mencetak transaksi jurnal, logo perusahaan tampil seperti pada layar. Sedangkan di dalam Krisan GL versi 3, logo perusahaan tidak tampil seperti pada layar. Kedua, di dalam Krisan GL versi 4, terdapat penyetingan periode pembukuan 12 periode atau 13 periode yang dapat ditentukan oleh user. Sedangkan di dalam Krisan GL versi 3, hanya untuk periode pembukuan 12 periode saja. Periode pembukuan tersebut akan terlihat pada menu setup periode. Ketiga, di dalam Krisan GL versi 4, terdapat penyetingan bulan awal pembukuan, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan periode sistem Chris Han dengan periode akuntansi yang ada di dalam perusahaan. Sedangkan, di dalam Krisan GL versi 3, periode sistem Chris Han sama seperti periode tahun kalender, tidak dapat diubah. Keempat, di dalam Krisan GL versi 4, terdapat penyetingan tampilan jurnal dalam bentuk datasheet atau non-datasheet yang dapat dipilih oleh user. Tampilan jurnal ini akan berpengaruh ke menu transaksi jurnal. Berikut tampilan menu transaksi jurnal dengan penyetingan tampilan jurnal datasheet di setup preferensi. Dan berikut tampilan menu transaksi jurnal dengan penyetingan tampilan jurnal non-datasheet. Sedangkan untuk Krisan GL versi 3, hanya menggunakan tampilan jurnal non-datasheet pada menu transaksi jurnal, tidak dapat diubah. Kelima, di dalam Krisan GL versi 4, terdapat penyetingan tampilan multi-currency. Jika multi-currency dicentang dengan menggunakan tampilan jurnal datasheet, maka kolom falas dan kolom kurs yang ada di menu transaksi jurnal akan tampil seperti pada layar. Jika multi-currency tidak dicentang dengan menggunakan tampilan jurnal datasheet, maka kolom falas dan kolom kurs yang ada di menu transaksi jurnal tidak tampil seperti pada layar. Jika menggunakan tampilan jurnal non-datasheet, multi-currency, dicentang ataupun tidak, kolom falas dan kolom kurs yang ada di menu transaksi jurnal akan tetap tampil seperti pada layar. Dikarenakan tampilan jurnal di Krisan GL versi 3 menggunakan tampilan jurnal non-datasheet pada menu transaksi jurnal, maka kolom falas dan kolom kurs akan selalu tampil seperti pada layar. Tidak dapat diatur seperti Krisan GL versi 4. Keenam, di dalam Krisan GL versi 4, terdapat penyetingan semua user boleh edit atau hapus jurnal. Sedangkan di dalam Krisan GL versi 3, hanya user admin atau user yang membuat jurnal tersebut yang dapat menghapus atau mengedit transaksi jurnal. Ketujuh, di dalam Krisan GL versi 4, terdapat penyetingan user define key. Sedangkan di Krisan GL versi 3, menu tersebut tidak ada. User define key atau penggolongan jurnal digunakan untuk keperluan analisa data dan laporan yang lebih detail. Contoh, perusahaan penyewaan mobil ingin mengetahui transaksi pendapatan dan pengeluaran dari masing-masing jenis mobil dan model mobil yang dimiliki. Maka pada setup preferensi,
Tab User Defined Key Analysis disetting dengan jenis mobil yang dimiliki perusahaan, seperti pada layar. Dan dari masing-masing key jenis mobil tersebut, dapat disetup dengan model mobil yang dimiliki perusahaan, seperti pada layar. Di dalam User Defined Key Analysis, juga disediakan fitur untuk memasukkan budget per bulan dari masing-masing cabang perusahaan dan model mobil yang dimiliki perusahaan seperti pada layar. Dengan penyetingan User Defined Key Analysis seperti itu, maka perusahaan dapat melihat transaksi jurnal yang telah dirangkum dalam neraca saldo pada menu saldo User Defined Key, yang dapat di-grouping berdasarkan cabang dan key analisis seperti pada layar. Selain itu, disediakan beberapa jenis laporan seperti pada layar yang berhubungan dengan key analisis tersebut. Perbedaan kedua. Di dalam Krisan GL versi 4, terdapat fitur objek pajak. Sedangkan di Krisan GL versi 3, fitur tersebut tidak ada. Menu setup objek pajak berfungsi untuk memasukkan kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan. Dan di dalam Krisan GL versi 4, disediakan juga menu buku besar per objek pajak dan menu rangkuman saldo objek pajak. Berikut tampilan menu buku besar per objek pajak. Dan berikut tampilan menu rangkuman saldo objek pajak. Perbedaan ketiga. Di dalam Krisan GL versi 4, terdapat menu saldo tahun lalu. Sedangkan di dalam Krisan GL versi 3, menu tersebut tidak ada. Menu saldo tahun lalu yang ada di dalam Krisan GL versi 4 menampilkan saldo tahun lalu setiap akun, mulai dari saldo awal, saldo per periode, hingga saldo akhir. Perbedaan keempat. Di dalam Krisan GL versi 4, terdapat menu budget cost center. Sedangkan di dalam Krisan GL versi 3, menu tersebut tidak ada. Menu setup budget cost center digunakan untuk memasukkan anggaran biaya dan pendapatan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan per cost center dan per periodenya. Contoh seperti pada layar. Dengan memasukkan anggaran biaya dan pendapatan pada menu tersebut, maka sistem dapat membandingkan biaya dan pendapatan aktual dengan yang sudah dianggarkan pada menu perbandingan aktual versus budget per cost center yang dapat diakses dari menu neraca saldo. Perbedaan kelima. Di dalam Krisan GL versi 4, terdapat menu format custom report. Sedangkan di dalam Krisan GL versi 3, menu tersebut tidak ada. Menu setup format custom report digunakan untuk membuat format laporan secara manual yang tidak tersedia di dalam menu format laporan keuangan. Contoh, seperti laporan perubahan ekuitas. Perbedaan keenam. Di dalam Krisan GL versi 4, terdapat menu rasio keuangan. Sedangkan di dalam Krisan GL versi 3, menu tersebut tidak ada. Menu setup rasio keuangan digunakan untuk membuat analisis rasio keuangan beserta dengan formulanya sesuai jenis analisis yang diinginkan. Contoh seperti pada layar. Dengan membuat analisis rasio pada menu tersebut, maka sistem dapat menghasilkan laporan rasio keuangan seperti pada layar. Perbedaan ketujuh ada di dalam menu transaksi jurnal. Di dalam Krisan GL versi 4, terdapat tombol lock, sehingga memungkinkan user untuk dapat mengunci transaksi jurnal walaupun belum melakukan proses posting. Dan tombol To Excel yang berfungsi untuk mengekspor data transaksi jurnal ke dalam format Excel. Sedangkan di dalam Krisan GL versi 3, dua tombol tersebut tidak ada. Perbedaan ke-8 ada di dalam menu buku besar.
Di dalam Krisan GL versi 4, terdapat menu buku besar lawan transaksi. Sedangkan di dalam Krisan GL versi 3, menu tersebut tidak ada. Buku besar lawan transaksi menampilkan semua lawan transaksi dari akun perkiraan yang dipilih, contoh seperti pada layar. Perbedaan terakhir ada di dalam menu laporan. Di dalam Krisan GL versi 4, terdapat 66 jenis laporan yang dapat digunakan sesuai kebutuhannya. Sedangkan di dalam Krisan GL versi 3, hanya terdapat 49 jenis laporan saja. Demikian informasi perbedaan yang ada di dalam Krisan GL versi 3 dengan Krisan GL versi 4. Semoga bermanfaat.